Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sampai mana kemarin ya? Kemarin kapan Ustaz? Terakhir itu apa? Kalamullah. Oh, udah kalamullah ya. Udah mau tamat itu ya. Oh, sifatul kalam udah selesai. Udah selesai ya. Sifatul kalamnya sudah. Nah, sekarang berarti kita pembahasan mabahisul khobar wal insya. Pembahasan mengenai khobar dan insya. Nah, pembahasan ini pembahasan yang termasuk yang paling penting di dalam ilmu kalam, karena nanti kalau kita masuk ke ilmu-ilmu yang lain, pembahasan ini pasti dibawa terus. Di balaghah itu ada ya, khobar dan insya itu. Di nahwu juga ada begitu. Jadi karena kemarin itu kita sudah membahas tentang kalam, sekarang kita membahas tentang khobar dan insya. Wal kalamu yanqasimu ila khobarin wa insya'in. Dan yang namanya kalam itu terbagi kepada dua, yaitu khobar dan insya. Fal khobaru, maka yang namanya khobar adalah ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatih, yaitu semua perkara yang mungkin benar dan bohong karena dirinya. Yang mungkin benar dan bohong karena dirinya. Wal insya'u, dan insya ma la yahtamilu sidqan wala kadhiban lidzatih, yang tidak adalah semua perkara yang tidak bisa disebut benar, juga tidak bisa disebut bohong karena dirinya. Nah, langsung saja sekali lagi ya. Satu lagi, wasidqu, sedangkan jujur atau benar adalah ibaratun an mutabaqatil khobari lima fi nafsil amri, ibarat dari kesesuaian khobar dengan kenyataan sebagaimana adanya. Baik tidak sesuai dengan i'tiqad atau tidak. Baik tidak sesuai dengan i'tiqad atau tidak. Itu benar ya. Sidqun bahasa Arabnya. Adapun kadzib atau bohong adalah sebaliknya. Nah, kita jelaskan ya. Jadi karena kemarin itu kita sudah membahas tentang kalam, dan kalam itu adalah khususiatul insan ya. Ini adalah kekhususan manusia. Jadi manusia itu
Dia adalah hewan kan pada asalnya itu. Dia hewan, makanya kita mendapatkan kesamaan dengan binatang. Jadi kalau bahasa binatang itu dia khusus untuk hewan selain manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau hewan itu manusia masih masuk di dalamnya. Kalau bahasa Arabnya itu hayawan sama bahaim. Ya. Apakah manusia itu sah disebut hayawan? Sah. Karena memang nafsuhu kita itu hewan. Jadi kayak gini ya. Kalau misalkan kita melihat nih persamaan antara Palu dengan Lombok. Bukan, maksudnya Palu dengan gergaji. Bukan tempat ini ya. Persamaan antara Palu dengan gergaji. Palu dengan gergaji ini memiliki kesamaan. Apa? Sama-sama alat perkakas. Nah, cuman fungsinya berbeda, hakikatnya berbeda. Maka kita bedakan, yang satu namanya palu, yang satu namanya gergaji. Nah, manusia dengan kambing, dengan sapi, dengan kodok, dengan cicak, itu ada kesamaan. Sama-sama apa? Sama-sama hewan. Nah, cuman kita memiliki perbedaan. Nah, kekhasan kita, khususiyah kita sebagai manusia itu adanya di mana? Pada keadaan kita itu bisa berpikir. Di situ berbedanya tuh. Nah, berpikir ini karena dia adalah proses yang kompleks. Jadi kalau misalkan merasa nih, hewan yang lain selain manusia itu punya kapasitas untuk merasa. Untuk merasakan panas, merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan enak. Itu semua hewan punya kapasitas untuk itu. Atau tidak semua lah, mayoritas. Mayoritas hewan punya kapasitas untuk merasakan itu. Tapi yang bisa berpikir hanya satu, manusia saja. Nah, karena berpikir ini kompleks, pada akhirnya apa yang dipersepsi oleh manusia ini jauh lebih kompleks dari apa yang dipersepsi oleh hewan-hewan yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kita alat untuk mengungkapkan apa-apa yang kita pikirkan. Yang disebut apa? Bahasa. Ya, bahasa itu pada asalnya berupa suara. Nah, suara ini nanti secara umum itu disebut apa? Disebut kalam. Ya, sebetulnya itu namanya lafaz. Cuman kalau dia sudah tersusun, itu disebutnya apa? Kalam. Nah, makanya kenapa kita membahas tentang khobar dan insya, supaya kita bisa membedakan secara garis besar, semua perkataan itu tidak akan keluar dari dua kelompok ini, yaitu dari kelompok khobar dan dari kelompok insya. Nah, bagaimana kita membedakannya? Cara membedakannya itu tadi sudah disebutkan. Apabila yang disebutkan itu dia menerima kemungkinan bohong dan benar, maka dia adalah khobar. Apabila tidak menerima kemungkinan bohong dan benar, maka dia adalah insya. Nah, maka untuk mengetahui khobar dan insya, kita harus mengenal benar dan bohong, yaitu sidik dan kadzib. Nah, sidik apa? Kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan. Baik itu berbeda dengan i'tiqad atau tidak. Adapun bohong adalah sebaliknya, yaitu ketidakadanya kesesuaian. Nah, halo? Udah hujan ya, ini berkah nih kalau tiap ngaji hujan. Kemarin ngaji hujan juga. Nah, sekarang begini ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lihat. 1, perkataan yang disebut kalam ini. 2, i'tiqad, yaitu yang ada di dalam hati. 3, kenyataan. Nah, kalau kita memahami bahwa 3 perkara ini berbeda, nanti kita tinggal mencocokkan apa yang diucapkan, apa yang jadi i'tiqad, dan apa yang menjadi kenyataan. Paham sampai sini? Nah, contoh khobar biasanya ya, khobar itu dia karena harus sesuai dengan kenyataan, berarti dia adalah perkataan yang harus bersumber dari kenyataan. Jadi kenyataannya harus ada dulu. Kenyataannya harus ada dulu, kemudian ada perkataan, baru perkataan ini bisa ditilai apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Contoh misalkan seperti ini.
Saya mengatakan bahwa saya baru datang dari pasar. Nah, berarti kan perkataan itu menunjukkan kepada kejadian. Menunjukkan kepada kejadian. Pertanyaannya, apakah saya baru pulang dari pasar itu bisa ditilai benar atau salah? Bisa ditilai jujur atau bohong? Bisa. Bagaimana cara menilainya? Lihat kenyataannya begitu. Nah, untuk bisa disebut khobar, tidak harus benar, tidak harus bohong. Yang penting dia punya potensi untuk disebut benar dan bohong. Maka dia disebut khobar. Saya sudah pulang dari masjid, saya sudah makan, istri saya cuma satu. Itu adalah perkara-perkara yang bisa ditilai benar dan salah, karena itu adalah khobar yang berlandaskan dari kenyataan. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, apakah kalau saya mengatakan kalam yang menunjukkan masa depan, apakah itu masuk khobar atau tidak? Misalkan saya akan pergi ke Bandung, apakah itu bisa disebut khobar? Bisa. Betul, dia tidak harus benar atau salah. Tapi apakah kenyataannya sudah ada? Belum kan? Berarti bisa disebut benar atau salah atau tidak? Nah, coba. Rasulullah SAW mengatakan, orang Muslim akan masuk surga, orang kafir akan masuk neraka. Itu kejadiannya sudah ada belum? Bisa disebut khobar tidak? Kan khobar mah harus dilihat, harus bisa ditilai benar dan salah. Sedangkan kalau kenyataannya belum ada, bagaimana bisa ditilai benar atau salah? Paham nggak? Nggak ngelihat koil, nggak, bukan. Nih sekali lagi saya bilang ya, saya katakan sekali lagi nih. Nanti kan ada insya. Kalau insya mah dia tidak bisa disebut benar atau salah. Itu insya tuh, kebalikan dari khobar. Maka insya mah biasanya apa? Pertanyaan, itu biasanya insya tuh, pertanyaan, kemudian perintah, mengangan-angan, ya, tamani, amr, nahi, apa namanya itu istifham kalau bahasa Arabnya itu. Nah ini adalah insya, ini insya nih. Kenapa ini disebut insya? Karena itu tidak bisa disebut benar atau salah. Contoh misalkan saya nyuruh nih, misalkan sama Latifah ya, Fah, tolong bikinkan kopi misalkan, atau Fah bikinkan kopi. Itu ada kenyataannya nggak tuh? Belum kan? Itu mas saya meminta adanya kenyataan dari Latifah, yaitu membuat kopi. Jadi kopi yang berasal dari Latifah itu yang saya pinta tuh dalam kenyataan. Karena kenyataannya tidak ada, jadi yang saya pinta itu hasilnya kenyataan. Kalau kabar itu mengibaratkan kenyataan. Yang sudah terjadi ada, yang belum terjadi belum ada kenyataannya. Paham gak nih? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Jadi kan begini, kita itu kan apa ya? Kita ini terbatas oleh waktu. Lihat bahasanya. Yang namanya khobar itu dia harus punya potensi untuk dikatakan benar atau salah. Berarti kan ada kenyataannya dulu, baru perkataan. Karena bagaimana perkataan ini bisa di cross check dengan kenyataan kalau kenyataannya tidak ada. Iya kan? Ini saya bilang nih, saya tadi sore baru pulang dari pasar. Nah, apakah perkataan saya itu bisa ditilai benar atau salah? Bisa. Kapan perkataan saya disebut benar? Bila sesuai kenyataan. Kapan perkataan saya disebut bohong? Apabila tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti kan harus dilihat kenyataannya dulu. Berarti kan kenyataannya harus ada dulu. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata tadi sore memang saya itu pulang dari pasar, berarti perkataan saya baru pulang dari pasar benar, berarti khobarnya benar. Kalau saya katakan, kalau kenyataannya saya itu bukan pulang dari pasar, berarti perkataan saya bohong, karena perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Paham?
Itu disebut apa? Khobar. Bagaimana dengan insya? Insya mah kenyataannya belum terjadi. Kenyataannya tidak ada. Makanya tidak bisa di-cross dengan kenyataan. Lah kenyataannya belum ada. Saya katakan sama Latifah, Pak, tolong bikinkan kopi. Ada nggak kenyataannya itu? Nggak ada. Justru yang saya pinta itu hasilnya kenyataan dari Latifah ini. Ya, hasilnya kenyataan. Kalau misalkan saya tuh nyuruh sama Latifah, dibikinnya sama Bu Haji, itu tuh nggak sesuai dengan permintaan saya. Karena kenapa? Karena saya memintanya itu hasilnya kopi dari Latifah. Ya kan? Makanya kalau kita nyuruh anak itu kan suka sebel ya. Kita nyuruh anak nih, beliin yang berangkat malah bibi misalkan gitu, atau yang berangkat malah kakaknya. Kan kita sebel kan? Karena yang kita cari itu bukan hanya hasilnya perkara itu, tapi hasilnya perkara itu dari dia begitu, dari orang yang kita suruh. Nah, jadi insya'iyah mah dia belum ada kenyataannya, atau mengangan-angan ya. Insya saya punya cita-cita punya istri 4 misalkan. Misalkan perkataan itu khobar atau bukan? Bukan. Kenapa? Insya itu karena kenyataannya belum ada. Justru saya itu menginginkan adanya kenyataan. Paham? Bukan mengabarkan kenyataan, tapi menginginkan adanya kenyataan. Itu insya. Paham sampai sini? Nah, kalau saya mengatakan, Rasulullah mengatakan nih, orang muslim akan dimasukkan surga, orang kafir akan dimasukkan neraka. Ini masuknya khobar atau insya? Kenapa? Begini, kalau saya bilang nih, Rasulullah mengatakan, berarti kan saya mengabarkan Rasulullah mengatakan tuh. Rasulullah mengatakan bahwa orang mukmin akan masuk surga, orang kafir akan masuk neraka. Nah, ini kan tinggal dicek apakah Rasulullah mengatakan seperti itu atau tidak. Kan begitu. Kalau Rasulullah mengatakan demikian, berarti perkataan saya benar karena saya mengatakan Rasulullah mengatakan. Paham? Tapi ini mah Rasulullah yang bilang. Kata Rasulullah yang bilang nih, orang mukmin akan masuk surga, orang kafir akan masuk neraka. Apakah perkataan Rasulullah yang itu, yaitu orang kafir akan masuk neraka, orang mukmin akan masuk surga, apakah itu kabar atau insya? Kabar atau insya? Kalau sesuai definisi, insya kan, kayak insya kan. Lihat, makanya ini pentingnya memahami definisi. Insya itu berpotensi benar dan salah. Jadi bukan bisa benar dan salah, tapi berpotensi benar dan salah. Ya, bisa, ya maksudnya kan berpotensi bisa ditilai benar dan salah. Sekarang perkataan Rasulullah itu, orang muslim akan masuk surga, orang kafir akan masuk neraka. Apakah orang muslimnya sudah masuk surga? Belum. Apakah orang kafir sudah masuk neraka? Belum. Apakah perkataan Rasulullah ini berpotensi benar dan salah? Iya. Iya, berpotensi. Makanya kalau berpotensi benar dan salah berarti khobar. Khobar. Kalau ini sama tidak ada potensi sama sekali. Ini sama. Insya itu tidak ada potensi sama sekali. Tidak bisa disebut benar atau salah. Itu insya mah tidak bisa disebut benar atau salah. Kapan perkataan Rasulullah ini bisa disebut benar? Ketika terjadi. Ya, ketika terjadi. Ketika terjadi bahwa orang muslim masuk surga, orang kafir masuk neraka, maka saat itulah disebut benar. Kapan ucapan Rasulullah ini disebut salah? Jika itu tidak terjadi, berarti kan kejadiannya belum. Tapi perkataan itu apakah berpotensi disebut benar dan salah? Berarti itu khobar. Kecuali kalau tadi kata Syarifah itu, yang Rasulullah ini mengabarkan dari Lauh Mahfuz. Nah sekarang kan obrolan kenyataan itu apa? Kan begitu? Kalau mutakalimin menyebutkan memang kenyataan itu Lauh Mahfuz. Itu mutakalimin mah.
Ya, ilmu Allah tuh ilmu Allah kalau secara umum itu mutakalimin. Jadi kalau misalkan dikatakan khobar, kalau udah masuk ke ilmu kalam gitu ya, yang dalam, kita mengatakan yang namanya benar itu apabila perkataannya sesuai dengan apa yang di Lauh Mahfuz. Apabila perkataannya sesuai dengan apa yang ada pada ilmu Allah. Jika perkataannya tidak sesuai dengan apa yang ada pada ilmu Allah, maka dia bohong. Kalau udah masuk ilmu kalam, khobar berarti. Jadi meskipun dia itu perkataan tentang masa depan, karena dia secara dirinya berpotensi untuk disebut benar dan salah, maka dia adalah khobar. Kalau pakai dauk ya, kalau kita belum jago pakai definisi, tinggal gini aja. Rasulullah bilang misalkan, orang mukmin akan masuk surga, orang kafir akan masuk neraka. Bisa nggak kita bilang betul? Bisa nggak? Bisa. Kalau kejadian seperti itu, bisa nggak kita bilang salah? Bisa. Tapi kalau misalkan saya nyuruh misalkan ya sama Latifah Tufah, tolong bikinkan kopi, betul, bisa nggak? Nggak bisa. Salah, bisa nggak? Nggak bisa. Itu tidak ada nilai benar dan salah, tidak ada di situ. Paham? Kalau tidak ada berarti itu insya. Nggak ada benar dan salah. Jadi patokan benarnya itu apa? Sesuai dengan kenyataan. Salah itu apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau sudah masuk ilmu kalam, benar itu sesuai dengan ilmu Allah. Salah itu tidak sesuai dengan ilmu Allah. Paham? Sekarang ada satu lagi yang namanya i'tiqad. Nah, i'tiqad mah apa yang ada di dalam hati. Bisa tidak perkataan tidak sama dengan i'tiqad? Bisa, ya bisa. Seperti apa namanya orang munafik tuh. I'tiqadnya itu Nabi Muhammad bukan Rasul. Tapi karena mereka itu takut diperangi, takut bayar jizyah, maka mereka mengatakan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, coba lihat perkataan orang kafir nih. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perkataan orang kafir itu. Itu jujur atau bohong? Coba. Ini kan orang kafir. Menurut i'tiqad mereka, Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Tapi karena mereka takut, mereka bilang Nabi Muhammad itu Rasul. Kita lihat nih ucapannya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kata orang kafir teh. Ucapan itu jujur atau bohong? Ucapannya. Nah, lihat ya, kalau kita masuk ilmu kalam, i'tiqad mah nggak dihitung. Jadi itu benar meskipun keluarnya dari orang kafir, orang munafik. Jadi i'tiqad nggak dihitung di dalam ilmu kalam. Pokoknya yang dihitung itu apanya? Perkataannya. Paham? Nanti di sisi Allah yang dihitung i'tiqad bukan perkataan. Paham? Di sisi Allah itu i'tiqad bukan perkataan. Jadi nih lihat ya, orang munafik, i'tiqadnya mengatakan Rasulullah bukan utusan Allah, Nabi Muhammad bukan utusan Allah. I'tiqadnya boleh seperti itu. Lisannya mengatakan Nabi Muhammad utusan Allah. Lihat, apakah perkataannya jujur? Benar, jujur, sidik tuh. Perkataannya perkataan sidik. Apakah i'tiqadnya jujur? Tidak. Jadi jujur mah nggak ada urusannya sama hati. Lihat aja i'tiqadnya. Jujur itu sifat untuk perkataan. Kalau i'tiqad disebutnya nanti apa? Hak. I'tiqad hak. Ini udah istilah udah agak banyak nih. Perkataan yang benar disebut sidik, jujur. I'tiqad yang benar disebut i'tiqad hak. Perkataan yang salah disebut kadzib, bohong. I'tiqad yang salah disebut i'tiqad batil. Paham sampai sini? Sekarang lihat orang kafir itu tadi, orang munafik. Berarti perkataannya sidik atau kadzib? Perkataan orang kafir tadi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sidik kan perkataannya? I'tiqadnya hak atau batil?
Nah, i'tiqadnya batil, perkataannya sidik. Yang ditilai oleh kita sekarang, kita sedang berbicara apa? Kita sedang berbicara kalam, bukan sedang berbicara i'tiqad. Jadi kalam nggak ada urusannya sama i'tiqad. Paham? Nanti apabila i'tiqad tidak sesuai dengan kalam, disebutnya munafik. Orangnya itu munafik. Kenapa? Karena perkataannya tidak sesuai dengan i'tiqadnya. I'tiqadnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah, lisannya mengatakan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Berarti apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan, tapi tidak sesuai dengan i'tiqad. Yang seperti itu namanya orang munafik. Kalau i'tiqadnya salah, perkataannya juga salah. I'tiqadnya mengatakan Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah, lisannya pun mengatakan demikian. Muhammad itu bukan utusan Allah, dia mah kafir. Paham? Udah salah dulu, dua-duanya salah. I'tiqad sama perkataannya salah. Kalau i'tiqadnya benar, ya, i'tiqadnya hak bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi lisannya mengatakan Nabi Muhammad bukan utusan Allah. Tanya, kenapa kamu berkata seperti itu padahal hatimu membenarkan? Jawaban orang itu, saya takut soalnya ditodong. Nggak kafir. Tuh. Mukroh dia. Di bawah paksa. Di bawah tekanan. Paham sampai sini? Paham? Nah, sekarang begini. Apa ya? Ini ada suami nih ya, ada suami. Dia itu punya uang di jasnya itu, ya. Di jasnya punya uang nih. Berapa misalkan 300.000. Nah, si istrinya teh bilang sama suaminya itu, "Pak, punya uang enggak?" Kata si suaminya teh, "Enggak ada." Padahal di jasnya ada udah uang 300.000. Kata si suaminya teh, "Enggak ada." Padahal di dalam hatinya ada, kan tahu ada. Nah, enggak ada, ya udahlah enggak ada mah, kata si istrinya teh. Dia teh lompat ke jasnya, pas mau diambil enggak ada. Dicopet. Coba dia nggak tahu, baru sadar pas mau ngambil baru sadar nggak ada. Pertanyaannya, perkataan si suami tadi yang bilang nggak ada duit itu jujur atau bohong? Jujur. Ya. Karena sesuai dengan kenyataan. Meskipun i'tiqadnya kan ini nggak sesuai ya, nggak dihitung i'tiqadnya mah. Itu mah jujur sesuai dengan kenyataan. Makanya hati-hati nanti sama orang kalau waliullah itu ya. Waliullah mah perkataannya selalu jujur. Nah, yang suami tadi bilang gak ada, kayaknya mah wali. Dipikirnya itu ada. Cuma dia tuh dipaksa nggak bisa berbohong. Terus kalau dia bilang nggak ada, bener nggak ada. Nah, itu kayaknya mah itu kayaknya mah si suaminya tadi itu wali gitu. Makanya hati-hati sama wali. Ya kalau bilang nggak ada, beneran nggak ada, apanya duitnya tuh, beneran. Ya kalau kita bahkan orang-orang biasa kalau bilang nggak ada, meskipun ada aman loh ya. Ya bohong kan nanti perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Coba, kenapa kita membahas ini? Karena kita akan membahas sifat Nabi. Yang mana sifat Nabi yang paling penting itu sidik, jujur. Dan kita itu kan nanti akan menerima kabar dari Nabi. Makanya kita harus tahu hakikatnya perkataan jujur itu bagaimana. Tadi bahasanya yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi ada 3 hal tadi. Ada kenyataan, ada i'tiqad, ada perkataan. Ya, dan ini tidak selamanya selaras. Gitu. Ya, ada berbeda. Kadang-kadang kenyataan dan perkataan selaras tapi i'tiqad tidak. Kadang-kadang i'tiqad dengan kenyataan selaras, perkataan tidak. Kadang-kadang perkataan dan i'tiqad selaras tapi kenyataan tidak. Kayak orang kafir, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Itu perkataan mereka sama enggak dengan i'tiqad mereka? Sama. Apakah kenyataannya demikian? Nah, itu kafir tuh. Ya.
Karena tidak sesuai dengan makanya lihat ya, apakah semua perkataan itu harus sesuai dengan kenyataan? Ini bahkan pertanyaan jebakan untuk para suami. Ayo, aja bang, aja bang. Apakah semua perkataan harus sesuai dengan kenyataan? Enggak. Ya, tidak semua perkataan harus sesuai dengan kenyataan. Enggak semua. Ya, dalam pengertian apakah kita itu ditaklif sama Allah setiap perkataan itu harus sesuai dengan kenyataan? Enggak. Sekarang gini Pak Hajinya. Pak Haji itu dipangmasakeun sayur ku Bu Hajinya. Bikin sayurnya teh lama dari pagi sampai sore. Ternyata sayurnya ini keasinan. Pas dicobain teh kan molelel. Ditanya sama Bu Haji teh, "Pak, gimana rasanya?" Gimana rasanya? Coba kalau dijawab keasinan itu berarti kalau keasinan kan nggak enak. Kalau keasinan kan nggak enak ya. Kalau dibilang nggak enak, kasihan nggak tuh? Kasihan. Dari pagi sampai sore. Kalau kita bilang enak, bohong. Ayo, milih yang mana? Cobaan. Cobaan. Kalau di antara perkara yang boleh bohong itu seperti itu. Itu di antara perkara yang boleh bohong. Yang boleh bohong. Jadi kalau misalkan udah di cobain, iya, istimewa. Nah itu, Pak enak tuh. Oh enak. Cik cenah mah nyobain entong. Udah aku apa aja habisin saking ku enak. Padahal tak enak. Ya, itu boleh dalam Nah, aja enggak. Enak contoh. Jadi itu dalam perkara-perkara yang tidak harus sesuai dengan kenyataan. Ya, kita lihat orang gitu ya, mukanya itu tidak terlalu mengenakan. Masa kita bilang poksang gitu, ya kan enggak, iya, kita bungut, masa kayak gitu, kan enggak juga kan. Jadi tidak semua perkataan itu ditaklif oleh Allah kita harus sesuai dengan kenyataan. Malah dalam beberapa case haram berkata sesuai dengan kenyataan itu. Dalam beberapa case haram. Contoh, ini ada orang ya, ustadz nih, karena dia itu bikin video YouTube yang kontroversial. Akhirnya dia itu dikejar sama Mukimad, ya. Dikejar Mukimad, mau dipotongin, mau dieksekusi, mau diambil telinganya nih, ya, sama Mukimad itu. Lari kan si ustadz itu, lari. Pas lari teman ke Pak Haji, ya, Pak Haji abdi ngiring nyumput. Cek Pak Haji teh mangga, silahkan. Gitu. Nyumput tapi itu di sini. Datang Mukimad, mana guru Garut? Ada di dalam. Boleh ya kayak gitu? Nggak boleh. Justru di situ harus berbohong. Nggak ada begitu. Justru di situ harus berbohong. Ya, itu kan kejadian kalau dulu itu auliyaillah, para wali-walinya Allah itu kan sering dikejar-kejar sama musuh-musuhnya itu. Itu hukumnya kalau misalkan kita malah jujur ya. Pak, ketemu nggak tadi sama ustadz yang agak-agak ganteng gitu? Oh, ayah sudah amal ini. Ayo mah tahun ya Lashar itu agak-agak ganteng. Nah, jadi nggak semua harus kan dari musuh, atau musuh mah nyebut agak ganteng ya udah mendingan. Jadi tidak semua nanti perkataan harus sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti misalkan contoh juga nanti nih, coba lihat. Imam Syafi'i mengatakan ya, kalau bersentuhan kulit batal. Imam Malik mengatakan bersentuhan kulit tidak batal.
Apakah mungkin dua-duanya benar ini? Mungkin kedua-duanya benar. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit batal, Imam Malik mengatakan tidak batal. Mungkin gak dua-duanya benar? Oh, kenyataannya kan satu tuh. Kenyataannya kan imam batal atau tidak di sisi Allah loh ya. Di sisi Allah. Kenyataannya kan imam batal atau tidak. Kan kenyataan mah tidak mungkin kontradiktif. Iya dan tidak itu tidak mungkin kumpul pada satu kenyataan. Seperti bergerak dan tidak bergerak. Mungkin kenyataannya itu sesuatu ini bergerak dan tidak bergerak? Nggak mungkin. Ini dalam kenyataannya bersentuhan kulit itu batal dan tidak batal. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kenyataannya kan cuma satu. Apakah mungkin kedua-duanya benar ini, Imam Syafi'i dan Imam Malik? Nggak mungkin. Nggak mungkin keduanya benar. Yang benar hanya satu, imam batal atau tidak batal. Yang benar mana? Nggak tahu. Paham? Cuman karena mereka ini mujtahid, maka kalau salah pun dapat pahala begitu. Bedanya itu. Jadi kan Allah itu sebetulnya punya hukumnya nanti kalau kita masuk pada hukum ya. Tadi kan yang disebut kalau sudah masuk ilmu kalam, yang disebut benar itu sesuai dengan ilmu Allah. Sekarang pertanyaannya begini. Apakah Allah melarang kita menabung di bank? Tahu dari mana? Ayo. Apakah Allah melarang kita menabung di bank? Nggak tahu, kan gitu. Udah kita jawab nggak tahu saja, karena kita nggak tahu. Kalau nggak tahu itu kan tidak memastikan salah satu dari dua kemungkinan. Iya kan? Tapi apakah pasti ada hukum di sisi Allah? Pasti. Berarti Allah itu pada kenyataannya pasti melarang atau membolehkan kita menabung di bank. Cuman kita nggak tahu. Makanya kenapa kita nanya sama ulama? Supaya ulama itu mencarikan dalil apa hukum di sisi Allah. Paham? Maka nanti mereka ada yang mengatakan ini haram karena ada riba. Yang satu lagi mengatakan ini boleh karena ini tidak termasuk riba. Karena riba itu demikian definisinya, sedangkan bank itu demikian definisinya. Jadi ulama ini kan tidak bisa melihat secara pasti apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuman mereka mencari dalil. Akhirnya ada ikhtilaf, ada yang mengatakan menabung di bank itu haram berarti ada larangannya, ada yang mengatakan menabung di bank itu tidak haram. Ada yang mengatakan tidak haram. Yang benar di sisi Allah yang mana? Enggak tahu. Tapi kalaupun si ulama ini salah, dia tetap dapat pahala. Kalau dia mujtahid. Nah, ini harus kita paham. Jadi sebetulnya ini gimana ya? Kan kalau kita mah gini ya, kalau misalkan Bu Haji nih nanya sama saya tentang hukum suatu perkara. Pak Ustadz, gimana sih hukumnya sholat kita itu lagi sakit kaki? Harus bagaimana sholatnya? Kan di kalangan awamah suka dalam pikirannya itu kan menurut Ustadz. Ya, sebetulnya itu orang yang nanya sama Ustadz, kalau Ustadznya paham, sebetulnya itu nanya di sisi Allah. Allah itu menyuruh saya sholatnya bagaimana kalau lagi sakit. Jadi bukan menurut Ustadz. Kalau Ustadz sudah berpendapat sendiri, dia itu sudah bikin agama sendiri. Jadi kalau menurut saya sih ya boleh gini gitu, boleh gini, boleh gini, nggak boleh. Menurut saya itu udah bikin agama sendiri. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada nih wajib ya misalkan nanya ke saya, Pak Ustadz, arisan itu gimana hukumnya? Kan gitu. Nah saya itu harus punya mindset bahwa Bu Haji itu bertanya tentang hukum arisan di sisi Allah. Apakah Allah melarang arisan atau tidak? Nah, kalau yang saya terima itu seperti itu, bahwa sebetulnya Bu Haji nanya sama Allah kan, ya Allah, apakah arisan itu boleh atau tidak? Cuman Bu Haji kan nggak punya akses ke Allah nih, punya aksesnya ke saya. Terus sama saya tiba-tiba dijawab aja, ya bolehlah, nggak apa-apa. Saya khianat nggak tuh?
Khianat nggak saya tuh? Khianat. Lawang Bu Haji nanya tentang agama Islam lah kok saya mengeluarkan jawaban pendapat sendiri, itu sudah khianat. Jadi apa yang harus apakah saya tahu di sisi Allah itu arisan, apakah Allah membolehkan atau tidak? Apakah saya tahu? Enggak, saya pun enggak tahu. Kan Bu Haji nggak tahu, saya nggak tahu. Kan kalau Rasulullah mah gampang. Kalau Bu Haji nanya sama Rasul, misalkan saya Rasulullah nih, kata Bu Haji teh, ya misalkan saya ini Nabi Rasul begitu ya, Nabi Rasul. Kata Bu Haji teh, Nabi atau Rasul, boleh tidak ini apa? Arisan. Apakah Rasul tahu di sisi Allah arisan itu apa? Gimana hukumnya? Sebetulnya mah nggak dulu, makanya suka nunggu dulu wahyu. Iya, tapi lewat malaikat Jibril. Tunggu sebentar ya, besok insya Allah Jibril udah datang. Itu kan beberapa kali kan seperti itu Rasulullah itu. Kalau contoh real seperti ini, contoh realnya itu. Ada sahabat ini mati di medan perang. Nah, mati di medan perang meninggalkan anak perempuan sama istri. Dulu zaman Rasulullah itu sebelum ada Islam, harta waris itu jatuh ke adiknya semua, yang laki-laki. Jadi si anak perempuan nggak dapat waris, istrinya pun nggak dapat waris. Nah makanya si ibunya ini, yang perempuan ini datang ke Rasulullah ngadu, ya Rasulullah, suami saya ini udah mati, saya ini harus keluar dari rumah, udah nggak punya apa-apa lagi karena diambil sama adik suami saya semua. Ini gimana? Rasulullah kan nggak tahu, itu kan udah kebiasaan jahiliyah kayak gitu. Bagaimana hukum Allah? Rasulullah nggak tahu. Ya tuh mau gimana lagi, kata Rasulullah begitu, mau gimana lagi. Ternyata turun malaikat Jibril ngasih tahu di sisi Allah waris itu begini dan begitu. Rasulullah pun nggak tahu loh di sisi Allah itu kayak gimana. Cuman Rasulullah mah punya akses yang nggak mungkin salah, paham? Rasulullah itu punya akses yang nggak mungkin salah. Makanya kalau misalkan case simpelnya itu tadi Bu Haji kayak nanya bab arisan ke Rasulullah itu, ya Rasulullah bagaimana bab arisan? Rasulullah pun nggak tahu. Nggak tahu Rasulullah pun, kalau sebelumnya tidak ada kabar. Kata Rasulullah paling begini, ya tunggulah nanti Jibril datang. Nah nanti Jibril ngasih tahu. Ya ada yang nanya kalau di dalam Al-Quran itu, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah. Itu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang-orang itu bertanya dulu ke Rasulullah SAW tentang suatu hukum. Gitu. Nah makanya nanti datang malaikat Jibril, disebut sama malaikat Jibril itu arisan boleh. Berarti di sisi Allah pasti boleh. Nah kalau sekarang Rasulullahnya tidak ada, Bu Haji nanyanya sama saya. Lah terus saya tahu gitu? Enggak. Bakal nggak Jibril datang ke saya? Enggak bakalan. Berarti saya harus gimana? Mencari Quran. Coba apa Bu Haji? Coba arisan itu nanti dijelasin kan, arisan itu begini Ustaz ya. Saya ini ada coba nanti lihat, oh apakah Rasulullah ada nih yang kira-kira nyambung ke situ dulu. Arisan ini ya, ada undian di situ. Apakah undian itu boleh atau tidak? Oh berarti ada undian yang boleh seperti ini, yang tidak boleh seperti ini. Terus dicari. Akhirnya saya punya kesimpulan. Kalau nggak boleh misalkan, tidak boleh. Kalau saya bilang nggak boleh, apakah di sisi Allah itu pasti nggak boleh? Belum tentu. Kalau saya bilang boleh, apakah di sisi Allah juga itu pasti boleh? Belum tentu juga. Tapi kalaupun saya salah, kalau saya mujtahid, saya benar alim, saya dapat pahala. Bu Haji pun dapat pahala. Meskipun salah, makanya tidak semua perkataan harus benar. Paham? Apa perkataan yang harus benar? Cuman satu, ya, yang tidak boleh salah itu tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan turunan-turunannya nanti. Ini ilmu tauhid itu nggak boleh salah. Ini mah kalau salah, Allah kenyataannya ada nggak? Ada. Tikotnya bilang nggak ada. Omongannya bilang nggak ada. Udah itu mah nggak bakalan keluar dari neraka tuh. Ya. Sholat zuhur hukumnya bilangnya nggak wajib, tikotnya nggak wajib, nggak bakalan keluar dari api neraka tuh. Taklim ngaji hukumnya wajib di sisi Allah itu. Ini bilang nggak wajib, tikot bilang nggak wajib. Itu mah nggak bakalan keluar dari api neraka. Nah itu yang harus apa? Yang harus betul. Makanya di dalam agama itu ada yang namanya maklumun minad dini bidururah. Itulah perkara-perkara yang perkataan tidak boleh berbeda dengan
kenyataan. Makanya disebut ada qat'iyat situ nanti. Ada qat'iyat, ada zanniyat begitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Kita istirahat dulu aja ya. Wallahu a'lam bishawab.